Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana Helmi RP dengan NIM 230342032. Video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan. Terdapat 7 topik. Yang pertama, hubungan manusia dan teknologi. Menurut Paul W. Devore, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan manusia apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi merupakan sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru, menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan juga bermanfaat. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan masyarakat perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Beberapa pakar menyebut kemampuan ini sebagai keterampilan abad 21. Charles Fadil pada tahun 2008 dalam ulasan yang berjudul 21 Century Skill, How Can You Prepare Students for the New Global Economy, melihat beberapa framework dalam melihat keterampilan abad ke-21. Salah satu konsepnya yang dianggap sebagai cara berpikir baru untuk kehidupan masa depan adalah kemampuan berpikir komputasi atau computational thinking. Metode ini adalah metode yang memerlukan kerjasama dalam tim dalam prosesnya. Sebuah kasus didiskusikan bersama dalam kelompok kecil atau besar terkait sudut pandang melihat masalah, kemungkinan solusi yang dapat digunakan, dan bagaimana proses pembelajaran yang didapat dalam masalah tersebut. Oke, selanjutnya ada materi selanjutnya, dampak positif dan negatif teknologi. Ada dampak positif teknologi yang pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak positif kemajuan literasi digital dalam level relevansi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada kemampuan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data, mampu mengkomposisikan pesan dan praktik yang kreatif, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik individual maupun kelompok. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, dampak positif dari teknologi. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan lebih cepat dan lebih mudah untuk diakses. Yang kedua, sistem administrasi lembaga pendidikan lebih mudah dan lancar. Yang ketiga, munculnya media massa sebagai pusat atau sumber pengetahuan dan pendidikan. Yang keempat, literasi digital sebagai sistem pendukung dalam dunia pendidikan. Yang kelima, ada inovasi e-learning. Yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan dalam proses pembelajaran, dampak positifnya yaitu adanya telekonferensi, sehingga pendidik dan peserta didik tidak harus dalam satu ruangan. Yang kedua, ada munculnya metode pembelajaran baru yang memungkinkan pembelajar dan pengajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya perpustakaan online. Yang keempat,
diseminasi hasil penelitian. Yang kelima, computer aided instruction. Itu siswa dapat belajar mandiri pada HP atau PC-nya sendiri tanpa datang ke tempat belajar atau sekolah. Kemudian ada dampak negatif dari teknologi. Yang pertama, dalam keamanan digital, ada dalam serangan dunia maya, seperti denial of service, worm, virus, dan trojan. Kemudian pencurian informasi dan identitas, dan juga ada manipulasi data digital. Dalam kualitas kehidupan, beberapa dampak negatif teknologi yaitu dalam lingkungan hidup, bahwa data center untuk menjalankan internet itu membutuhkan energi yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi atau menggunakan banyak konsumsi listrik, dan produsen komputer juga mulai menangani masalah ini dengan menambahkan fitur seperti hemat daya dan lain-lain. Kemudian dalam kualitas hidup yaitu ada masalah mental. Yang pertama, dampak negatif teknologi itu dapat menyebabkan antisosial. Apabila orang kecanduan terhadap media sosial, si penderita dapat memperparah kondisi psikologisnya. Mereka lebih sering berinteraksi di dunia maya daripada di dunia nyata, dan lebih nyaman berinteraksi lagi di dunia maya daripada di dunia nyata. Yang kedua, ada kecanduan permainan online, game online. Biasanya gangguan ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Efek negatifnya, pecandu game online ini yaitu terganggu kesehatan dan fisiknya, dan kehilangan waktu dalam bersosial. Dalam kualitas kehidupan juga ada dampak, yaitu produktivitas kerja. Memang adanya teknologi dapat membantu produktivitas kerja, namun apabila tidak digunakan secara tepat, maka kerja yang seharusnya dapat digunakan dengan baik waktunya, tetapi bisa disalahgunakan dengan membuka aplikasi-aplikasi yang lain, dan ini dapat mengurangi produktivitas pekerja. Yang selanjutnya ada IoT dan Big Data. Apa itu IoT? IoT merupakan Internet of Things. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol internet yang digunakan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. Sementara things dapat diartikan sebagai objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. Dalam mempermudah model penyimpanan dan pertukaran informasi tersebut, diperlukan adanya teknologi semantik. Jadi ada 3 komponen pendukung dari IoT, yaitu Internet, Things, dan semantik. IoT bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT reference model yang pertama, physical device and controller, terdiri atas sensor, embedded system, dan gateway.
Yang kedua ada connectivity. Perangkat ini menghubungkan perangkat fisik dan edge computing, bisa berupa 4G, Wi-Fi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada edge computing merupakan layer yang berfungsi menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Yang keempat ada data accumulation. Layer ini data disimpan di suatu storage yang digunakan berupa SQL atau NoSQL base. Yang kelima ada data abstraction. Ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud. Data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning atau yang lainnya. Yang keenam ada application. Layer ini memiliki fungsi sebagai kontrol sistem vertikal untuk mobile aplikasi dan juga business intelligence dan analisis. Yang ketujuh ada collaboration dan proses. Layer ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat dilakukan atau melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Dan selanjutnya ada beberapa perangkat IoT yaitu sensor, berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor, misalnya sensor suhu dan lain-lain. Yang kedua ada CPU atau komputer. Komputer pada zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Khusus untuk IoT ada perangkat komputer kecil yang biasa disebut dengan single board computer seperti Raspberry Pi atau Arduino. CPU bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Yang ketiga, sistem operasi. Embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat. Yang keempat, jalur komunikasi. Setelah sensor informasi dan CPU mengolah, tindakan yang berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur untuk mengirim data yang telah diolah ke user atau bahkan ke server pusat. Selanjutnya ada keluaran. Keluaran di sini merupakan action atau aksi dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu, atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, memberikan alarm, menampilkan data di layar, dan sebagainya. Kemudian ada big data. Istilah ini menggambarkan volume data yang besar, big data yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Doug Lenny menyampaikan konsep big data yang terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama volume, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga variasi. Para peneliti big data juga menambahkan bagian lain yang penting, yaitu variabilitas dan kompleksitas. Mengapa big data penting? Karena dapat mengurangi biaya, mengurangi waktu, mengembangkan produk dan optimalitas penawaran produk, pengambilan keputusan yang cerdas, dapat menentukan akar penyebab kegagalan, dapat menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan, dan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli, menghitung kembali risiko, mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Materi selanjutnya yaitu Artificial Intelligence, biasa disebut AI, yang artinya kecerdasan buatan.
AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, selanjutnya membuat mesin lebih bermanfaat. Arah AI yaitu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Yang kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui permodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Konsep AI ada 4. Yang pertama, berpikir seperti manusia, thinking humanly. Sistem yang bertindak seperti manusia, acting humanly. Sistem yang berpikir secara rasional, thinking rationally. Sistem yang bertindak secara rasional, acting rationally. Implementasi AI ada beberapa. Yang pertama di bidang medis, contohnya seperti operasi robotik, deteksi penyakit kanker, dan yang lainnya. Untuk bidang jurnalisme seperti adanya reporter robot. Untuk bidang otomotif, adanya augmented reality yang berfungsi seperti mata dan telinga untuk memberikan detail-detail penting di dalam mesin. Selanjutnya ada di bidang perekrutan karyawan, di HRD, teknologi AI dapat membantu HRD dalam menemukan kandidat pegawai yang potensial. Yang selanjutnya ada di bidang layanan pelanggan seperti virtual chat, asisten virtual atau chatbot. Kemudian ada e-commerce. E-commerce merupakan penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Dapat diartikan juga transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Dan biasanya e-commerce dibandingkan dengan e-business, bedanya apa? E-business merupakan digitalisasi transaksi dan proses yang terjadi dalam perusahaan, melibatkan sistem informasi yang dikendalikan oleh perusahaan, tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai di luar organisasi atau perusahaan. Tipe e-commerce ada 6, yaitu business to consumer, business to business, consumer to consumer, social e-commerce, mobile e-commerce, local e-commerce. Ada 8 elemen kunci dalam bisnis model, yaitu value proposition yang dilambangkan dengan pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli darimu. Kemudian ada revenue model, bagaimana Anda menghasilkan uang. Yang ketiga, market opportunity, pasar apa yang akan Anda masuki dan seberapa besar. Yang kemudian ada competitive environment, siapa lagi yang akan memasuki pasar yang telah ditargetkan. Selanjutnya ada competitive advantage, yaitu apakah keunggulan bersaing yang akan dimiliki di pasar. Kemudian ada market strategy, bagaimana Anda merencanakan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya ada organizational development, apa jenis struktur organisasi yang cocok atau yang tepat. Yang terakhir ada manajemen team, apa latar belakang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tim. Bagaimana e-commerce dapat mengubah bisnis? Ada 5, persaingan antar kompetitor yang sudah ada, halangan masuk ke dalam industri, ancaman substitusi produk baru, kekuatan pemasok, kekuatan daya tawar pada pembeli. Selanjutnya
topik etika dunia cyber. Dalam internet pasti ada etikanya yang kita biasa kenal dengan cyber ethics. Etika cyber merupakan aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Selain itu, kita juga harus sopan dalam menggunakan internet sehingga kita tidak berujung pada kejahatan. Untuk itu, kita perlu tahu etikanya. Etika tersebut dinamakan dengan netiquette, yang merupakan etika berkomunikasi menggunakan internet. Netiquette ada beberapa etika yang kita harus lakukan. Jadi interaksi pada internet juga sama seperti berinteraksi dengan manusia pada umumnya, seperti di dunia nyata. Kedua, menggunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak ada yang tersinggung. Tidak memberikan info-info yang belum valid. Perhatikan kata-kata yang ditulis, jangan menggunakan kata yang mengandung sara. Berhati-hati dalam memberikan data privasi, tidak memberi hal-hal pribadi, hanya kita yang boleh tahu. Menghindari perselisihan, berhati-hati ketika menggunakan huruf kapital, karena penggunaan itu bisa berarti berteriak, memberi maaf, atau meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Menurut IELTF, aturan umumnya saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti di dunia nyata. Mengikuti aturan pada kehidupan sehari-hari. Ingat di mana Anda ketika online. Saat online, hormati orang yang berinteraksi dengan kalian. Selanjutnya ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Ruang berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada pasal 2, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas penggunaan teknologi informatika dalam UU ITE. Yang pertama, asas kepastian hukum, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan dari hukum di dalam dan luar pengadilan. Yang kedua, asas manfaat, berarti pemanfaatan teknologi ini diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kehati-hatian, yaitu pihak yang bersangkutan harus memperhatikan aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dalam pemanfaatan ITE. Yang keempat ada asas etikat baik, berarti asas yang digunakan pihak dalam melakukan ITE tidak bertujuan secara sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain. Yang kelima ada asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, yang berarti ITE tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Tujuan penggunaan teknologi informatika dalam UU ITE yaitu pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
mengembangkan perdagangan dan ekonomi nasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang yang mau untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan dengan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.